Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Nah, tanpa terasa saudaraku, kita udah masuk bulan yang kedua ya tahun 2022 ini. Nah, saudara, kita sudah diingatkan bahwa tahun ini kita mau saudaraku membangun rumah Tuhan. Ingat saudara, rumah Tuhan itu bukan gedungnya, bukan acara-acara, bukan program-program. Ya, rumah Tuhan itu komunitas. Ya. Nah, komunitas saudara berasal dari dua kata. Ya, cum yang artinya bersama-sama. Ya, ini bahasa Latin saudara. Cum bersama-sama atau saling. Dan munus ya, atau munus artinya pemberian saudara. Jadi cum munus, komunitas bahasa Latinnya itu artinya saudara, ya, sebuah kelompok orang yang saling memberi. Ya, saling memberi selalu saudara. Nah, itulah saudaraku rumah Tuhan. Ya, jadi gereja mula-mula saudara itu adalah komunitas saudara. Ya, mereka kumpul di rumah-rumah. Nah, komunitas ini saudara menjalankan ya gaya hidup di mana mereka sharing life. Ya, bukan sekedar seminggu sekali kumpul saudara, ya, kemudian mengadakan kegiatan ibadah ya. Tapi mereka saudaraku mempraktekkan up in out itu sebagai gaya hidup. Ya, mereka praktek tiap hari. Mereka saudaraku berdoa bersama-sama. Bayangkan kalau gereja mula-mula berdoa saudara, betapa dahsyatnya doa mereka karena mereka sepakat berdoa. Sehingga saudaraku ya dalam doa-doa mereka ya seringkali terjadi saudaraku Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, guncang tempat itu, mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka makin berani menyampaikan firman Tuhan. Ya, saudara, mereka intim dengan Allah. Mereka saudaraku bayar harga. Bayangkan saudaraku tiap minggu, tiap hari saudaraku, ya mereka saudara berdoa, ya tiap hari mereka bersekutu. Wow, ini luar biasa saudara, ya nggak seperti gereja sekarang. Ya, kalau kita lihat saudaraku, kita ketemunya seminggu sekali, ya udah itu tidak ada hubungan lagi. Mungkin kita ketemu hari Minggu, beribadah sama-sama saudaraku. Hai, apa kabar? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Weh, kita saudaraku nyanyinya ku kasih Tuhan. Aku kasih engkau. Ya, tapi setelah itu bye. Ya, tidak ada lagi hubungan saudara. Nah, ini saudaraku bukan komunitas. Ya, tapi ini adalah acara. Ya, kita ketemu di acara. Ya, jadi seperti seminar. Ada lagi yang seperti nonton show. Wow, luar biasa ya. Wih, itu hamba Tuhannya luar biasa. Ya, wih, dia ya, waduh ganteng. Aduh, pembicaranya luar biasa lucunya. Ya, lebih lucu dari lawak dia. Ya, saudara, musiknya ya. Aduh, aku ikut ya, merinding katanya saudara. Ya, kalau dia pimpin pujian, waduh, enak rasanya, nyaman. Kita kayak nonton saudara. Nah saudara, bukan berarti nggak boleh saudaraku ada musik ya. Ada saudaraku kadang-kadang ada canda tawa, bukan. Tapi saudara, ya gereja itu saudara bukan sekedar acara kumpul seminggu sekali, ya, tapi itu gaya hidup, sharing life, bagi hidup. Ya saudara, itulah gereja mula-mula. Nah saudara, demikian juga kompak dan komsel kita. Ya, kita mesti praktek sharing life. Ya, gaya hidup up, ya beribadah terus saudaraku tiap hari. Ya, kita beribadah dengan kompak kita saudara. Kemudian tiap hari kita bangun hubungan. Kontek-kontekan ya saudara. Kita saling berhubungan. Ya, lewat apa saudaraku? Ya, lewat ya praktekkan lewat apa? Teknologi saudara.
Ya, walaupun kita nggak bisa terus ketemu, tapi kita bisa ketemu ya di dalam, saudaraku, menggunakan teknologi. Ya, kita saling saudaraku, sharing life. Ya, seperti gereja mula-mula, saudara. Mereka itu, saudara, kalau ketemu, ya mereka makan sama-sama, saudara. Ya, ada yang namanya agape meal. Jadi mereka bawa makanan sama-sama, makan sama-sama di komunitas itu, ya sambil bangun hubungan. Kemudian, saudara, mereka saudara? Akhiri dengan perjamuan kudus. Ya, jadi mereka intim hubungannya, sharing life. Ya, nah Tuhan Yesus sering menunjukkan gaya hidup ini, saudara. Bukankah Tuhan Yesus suka mengundang orang makan bersama dia? Ya, dia makan bersama murid-muridnya. Ya, kadang-kadang muridnya makan gak cuci tangan. Ya, bikin syak orang Farisi. Ya, saudara, dia suka makan sama orang berdosa. Coba, saudara, dia sehingga disebut saudara? Sahabatnya orang berdosa. Nah, jadi Yesus gunakan makan-makan bangun hubungan. Dia makan sama siapa, saudara? Sakeus di rumahnya. Wah, lewat makan-makan itu, saudaraku, ya dia bersekutu sama Sakeus. Jadi Tuhan Yesus suka praktekin makan-makan. Makanya waktu dia ngajarin murid-muridnya, kalau kamu mau cari orang damai, pergilah, katakan shalom. Kalau orang damai itu terbuka, membuka pintu, masuk ke rumahnya, ya, kemudian makan. Jangan lupa makan sama dia. Wow, ini ilmu makan namanya, etiologi. Ya, Tuhan Yesus makan Tuhan Yesus ajarin murid-muridnya makan sama orang damai itu. Karena dengan makan dia berfellowship. Ya, itu intinya, bukan makannya yang penting. Fellowship, saudaraku. Ya. Nah, kemudian apalagi, saudara? Ya, sesudah itu, saudara, dia ajar lagi, saudaraku, murid-muridnya. Ya, makanya sebelum dia, saudara, ya dia mati di kayu salib, dia ajak makan muridnya. Perjamuan kudus itu makan Paskah, ya, seperti Paskah, ya, saudaraku, itu makanan, ya, makan roti gede. Ya, makan sampai, saudaraku, mereka sama-sama kenyang. Ya. Nah, itu, saudaraku, dia ajak mereka makan. Setelah dia bangkit, wow, saudara, ya, satu kali, saudara, murid-murid ketakutan. Ya, waduh, ya, mereka kunci pintu, kunci jendela, mereka berdiam di dalam rumah, tiba-tiba Yesus muncul. Ya, mereka kaget, ini hantu bukan, hantu bukan. Bagaimana Yesus membuktikan dia bukan hantu, saudara? Dia bilang, adakah padamu makanan? Wah, dia makan di depan mereka. Wah, jadi, saudaraku, Yesus gunakan makan, bersekutu dengan murid-muridnya. Muridnya tahu, oh ini Yesus. Dia suka makan bersama kami. Waktu Petrus tangkap ikan, saudara. Ya, dia mungkin nggak tahu udah kecewa. Ya, dia tidak mau lagi, saudaraku. Ya, mungkin ikut Yesus sudah lemah. Dia balik lagi ke profesinya jadi nelayan. Tiba-tiba waktu dia tangkap ikan, ya nggak dapat ikan. Ya, tiba-tiba, saudaraku, ya ada suara. Ya, saudara, suara itu berkata, adakah padamu makanan? Waduh, Petrus ingat ini, saudara. Ya, lalu Tuhan bilang, labuhkanlah jalamu. Dia labuhkan, tangkap begitu banyak ikan. Petrus tahu ini Tuhan Yesus, saudaraku. Dia lompat lari ketemu Tuhan Yesus, saudaraku, di pantai. Dan di pantai itu, Yesus sembuhkan luka-lukanya Petrus. Ketika Ketika diajak makan ikan bakar, saudara, di pinggir pantai itu. Sambil ya ada di pinggir saudara, api unggun itu, dia menyembuhkan Petrus, saudara. Bahkan Yesus setelah naik ke surga, dia berkata, lihatlah aku berdiri di depan pintu. Barang siapa yang membuka pintu, aku akan masuk dan akan mengadakan seminar dengan dia. Betul? Oh enggak. Mengadakan apa?
ya saudara konferensi dengan dia. Enggak, aku akan makan dengan dia. Ya, makan dengan dia, dia dengan aku, berfellowship. Jadi saudara, ya Tuhan ajar kita mesti berfellowship, sharing life. Nah, saudara bisa adakan kompak ini, ya. Misalnya saudara pakai waktu jam makan saudara. Ya, nah saudara kumpul jam makan itu sama-sama sambil makan kita berfellowship, ya. Lewat apa saudaraku? Lewat mungkin WhatsApp call, ya, kita FaceTime atau Zoom sambil makan. Nah, kita di situ fellowship, saudara. Kita saling sharing, ya, kita mau tahu saudara kita gimana hidupnya, saudara. Ya, nah ini lakukan sehari-hari. Inilah saudaraku kehidupan gereja. Kompak mestinya kayak begitu, ya. Jadi live sharing. Kemudian bersama-sama kita jangkau jiwa. Ya, kita saudaraku akan dipakai Roh Kudus untuk apa? Saudaraku menemukan orang damai dan ajak orang damai itu saudaraku ikut dalam persekutuan kita. Dan kemudian saudaraku muridkan dia, ajarkan dia SPK. Dan dengan demikian saudara kita akan lihat kompak-kompak akan bermultiplikasi. Dan kalau kompak bermultiplikasi saudara, maka akan apa? Ya, terjadilah perintisan komunitas kerajaan. Tahun ini kita mau saudaraku ya membangun rumah Tuhan sehingga saudaraku ya kita bisa merintis komunitas-komunitas kerajaan di mana-mana sehingga kerajaan Allah boleh saudaraku dihadirkan di bumi ini. Ya, kita boleh membawa kerajaan Allah, memperluas ya kerajaan Allah sampai bumi ini dipenuhi dengan kehadiran kerajaan Allah. Tuhan memberkati saudara.